Oke, kita kan udah selesai bikin UI-nya nih. Nah, cuman di sini masih ada sedikit problem sama belum lengkap lah ininya. Di sini kan ada animasi seperti ini, kemudian ada ini. Nah, kemudian datanya ini kan masih dummy, masih statis, ya kan? Di sini masih statis, di sini juga statis. Nah, gimana kalau kita ambil data dari API? Kita coba pakai API gratisan, API yang ada di internet. Ya, oke. Yang pertama yang mau kita perbaiki adalah ini nih. Ini kan kalau kita scroll nih, headernya ketimpa nih, kalah sama ini. Nah, itu biasanya itu karena z-index ya. Untuk itu kita perlu tambahkan z-index di header. Pertama kita bikin 10 dulu, kita coba udah bener apa belum. Nah, kalau belum bener nanti tinggal tambahin jadi 20, 30 sampai 50. Biasanya di Tailwind itu max-nya sampai 50, tapi bisa ditambahin kalau kita mau. Nah, ini komentar kode ini kita hapus saja karena kita nggak pakai, dan udah kita backup juga ya di komitan-komitan GitHub kita sebelumnya. Oke, kita coba dulu, berhasil nih, mulai bener nih, tinggal ini doang nih, z indexnya masih kalah. Oke, kalau gitu kita bikin jadi 20 ya. Oke, nah ini udah bener, berarti fix ya, udah fix ini. Nah, selanjutnya kita bikin animasi yang ada di sini ya. Ketika difokusin, dia ikonnya hilang, terus ini berubah ya, logonya jadi berubah jadi tombol kembali kayak gini ya. Oke, gimana caranya? Nah, ini kayaknya harus pakai JavaScript nih. Kita buka dulu komponennya, yaitu live items. Gimana kalau kita bikin on focus ya? On focus is focus. Nah, kita bikin state ya. State namanya is focus. State itu apa? State itu kalau saya boleh definisikan secara sederhana ya, dia itu cuman variabel ya, variabel untuk menyimpan nilai sementara yang nilainya bisa diubah. Awalnya itu false, kalau kita fokus ke inputnya itu jadi true nanti. Nah, terus is focus ini nanti akan kita pakai ya. Kita pakai di mana? Nah, kita pakai di sini aja ya. Anggap aja di sini ada tombol, ya kan? Tombol ini akan tampil kalau is fokusnya true. Nah, kalau enggak true, ya tampil ini, tampil logo kita M ya. Terus ini juga sama ya. Ini tuh logo kita, logo icon dari apa namanya? Icon dari ini ya, icon dari ini ya. Dan dari search itu dia hanya akan tampil kalau misalnya is fokusnya false ya. Kalau dia fokus, kalau inputnya lagi fokus, dia itu hilang ya, ini hilang. Nah, terus ini juga harus diperhatikan ya teman-teman. Ini kan untuk apa namanya, untuk tempat si iconnya itu, berarti ini harus dihilangkan ya. Nah, jadi kelas ini, padding left ini hanya akan ada jika sama seperti icon search tadi ya, hanya akan ada jika is fokusnya false atau ketika inputnya lagi nggak fokus. Nah, kita coba dulu dah. Ini diginiin, set. Nah kan, udah mulai bener tuh. Nah, cuman ini harus ada yang diperbaiki ya. Harusnya kalau fokusnya hilang, dia tuh nggak muncul lagi harusnya. Gimana kalau kita bikin fokus in aja ya? Fokus in dan fokus out, bisa nggak ya? Kita coba dulu. Oke, bisa nih fokus in sama fokus out. Tinggal bikin icon ini ya, icon ini doang. Sama ini nih, pencarian terbaru. Walaupun sebenarnya kita nggak pakai, tapi nggak apa-apa, kita bikin aja coba. Ya, saya baru ingat bahwa sebenarnya itu kita udah pernah ambil icon yang
panah ke arah kanan ini. Kita buka aja di Unicorn. Nah, kan ini kan ada arrow right. Nah, kita bikin aja yang baru namanya arrow left. Kita coba bisa dipakai atau enggak. Harusnya sih bisa dipakai dan ada ya harusnya. Oke, kita copy paste aja yang di sini ya. Is focus. If is focus. Nah, muncul. Oke, tapi ini kan masih right. Kita bikin jadi left. Nah, terus selanjutnya ini harusnya 600 ya, karena kalau 700 nggak kelihatan. Oke, terus kalau di over dia juga nggak kelihatan. Harus kita bikin brightness 125. Oke, nah ini udah bener. Oke, untuk jaga-jaga kita bikin ini ya, supaya ukurannya itu fix, nggak berubah-berubah. Oke, udah bener nih. Tinggal bikin ini nih. Oke, cara membuat ini itu ternyata cukup sederhana, yaitu ini kan ada left items nih. Di sini kita kasih relatif dulu. Terus kita bikin codingan ini ya teman-teman. Jadi ada div posisinya absolute ya. Terus width-nya full mengikuti dari kontainernya yang relatif. Background-nya 700. Terus ada box between ini yaitu title ya. Tulisan pencarian terbaru dan edit. Jadinya kayak gimana? Oh, ternyata jadinya jelek. Oke, ternyata harus dibikin kayak gini ya. Ditambahin top 40 pixel supaya dia ke bawah gitu. 40 itu jarak antara ini ya, dari div ini sampai ke atas. Oke, terus kita kasih padding. Ya oke. Gimana kalau kita bikin komponen baru di sini ya? Bikin aja jadi header left item search history. Nah, cuman kan ini kan nama komponen terlalu panjang. Gimana kalau kita import aja nanti ya? Search history ini taruh di sini aja. Left items search history. Nah, terus search history ini kita import ya. Caranya mudah, tinggal gini doang. Terus pencet Ctrl spasi ya untuk dapetin autocomplete-nya ini. Nah, terus tinggal tab. Ini dihapus, nggak perlu lagi. Nah, view ini dihapus. Terus kita bikin komponen baru. Ya, ini udah mau jadi ya teman-teman, mengenai story ya, ini ya, search history ya kita sebutnya. Nah, codingannya gimana? Itu codingannya itu kan tadi kita udah sampai di sini bikin komponen search history ini. Kemudian ini paddingnya tadi kan 20 pixel, ini saya ubah jadi 10 pixel. Terus isi dari komponen search history ini adalah ini dia nih codingannya. Ini yang pertama kita bikin image sama tulisannya ya. Kemudian kita bikin tombol close nya. Nah, ini apa? Ini link ya. Link ini menuju ke sebuah halaman baru ya.
Jadi kan sebenarnya kan kalau kita klik ke sini kan nanti pindah ke halaman baru dengan query-query yang diperlukan ya di sini ya, untuk mencari ini. Nah, kalau misalnya kita hover di sini kan di pojok kan kiri bawah tuh teman-teman bisa lihat ya, ada URL-nya ya, kemana arahnya itu. Untuk saat ini hashtag dulu. Nah, di sini ada tombol close. Kalau tombol close diklik, dia nggak ngarah ke halaman apapun ya. Ya, jadi kalau ini diklik ke arah halaman lain, kalau ini diklik nggak ke arah halaman lain ya teman-teman. Cara bikinnya itu kayak gini. Pertama kita bikin kontainernya ini relatif. Kontainernya tuh ini ya, kotak panjang ini kontainernya. Terus kita bikin image sama teksnya itu relatif juga. Z indexnya dinaikin jadi 10, agak sedikit naik ke atas. Nah, terus kita bikin kelas namanya pointer events none ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu ketika klik gambar atau klik teks ini, dia itu nggak ngeklik teksnya ya, tapi ngeklik elemen yang ada di belakang teks ini, yaitu link. Ini anak link. Dia absolut, posisinya absolut, terus tinggi dan lebarnya memenuhi dari kontainernya ini. Terus tombol ini, tombol close ini, itu tuh dia relatif juga nih. Nah, relatif juga, tapi Z indeksnya lebih tinggi daripada yang lainnya ya. Ini 20 ini. Oke. Ya sebenarnya kayaknya ini 10 juga bisa sih. Wait. Oke. Nah, ini masih sama ya, behaviornya masih sama. Kemudian yang kurang itu border radius di bawah sini ya, di bawah kotak ini. Terus kita coba bikin di story-nya lebih dari 1. Nah, terus border rounded bottom LP begini. Border radiusnya jadi di bottom doang ya. Nah, ini ada border radiusnya kalau teman-teman perhatikan. Oke, nah untuk saat ini kan search di story ini kan akan muncul selalu ya. Nah, harusnya kan nggak kayak gitu. Dia munculnya ketika is fokusnya terus di sini. Nah, oke, ini kita coba dulu. Nah, berhasil nih. Ya, animasi di search box navbar kita udah selesai. Kita push dulu ke GitHub. Edit search box animation. Selesai.